saya Widya Rahmatul Aziza dengan NIM 233550020 dengan nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi strategi pembelajaran pada anak usia dini. Baik, yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan segi pengaturan guru dan anak. Yang pertama ada pengaturan guru. Pengaturan guru adalah strategi pembelajaran di mana guru berperan sebagai pusat utama dalam proses pembelajaran. Dalam strategi ini, guru memiliki kendali penuh terhadap apa yang diajarkan, bagaimana materi disampaikan, dan bagaimana interaksi dengan siswa terjadi. Ada beberapa strategi pembelajaran dalam pengaturan guru ini, yaitu yang pertama ada ceramah, demonstrasi, drill, dan latihan. Strategi ini bisa kurang memberikan ruang bagi eksplorasi dan kreativitas anak-anak. Tidak hanya itu, strategi ini juga memiliki kekurangan lain seperti kurangnya minat belajar siswa, kurangnya motivasi, hilangnya rasa percaya diri anak, dan tidak kondusifnya suasana kelas. Yang kedua ada pengaturan anak. Pengaturan anak atau juga dikenal strategi student center adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan kecepatan perkembangan setiap anak. Dalam strategi ini, anak-anak aktif dalam proses pembelajaran dengan guru yang berperan sebagai fasilitator yang mendukung eksplorasi, kreativitas, dan pengembangan keterampilan anak. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik pengaturan guru dan anak melibatkan hubungan guru dan anak. Jika di pengaturan hubungan guru dan anak cenderung formal dan instruksional, maka pada pengaturan anak, hubungan guru dan anak lebih terbuka dan mendukung. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan pengolahan pesan. Yang pertama ada dari segi peranan guru dan anak dalam mengelola pesan. Klasifikasi strategi pembelajaran berdasarkan peran guru dan anak dalam pengolahan pesan dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama pengaturan guru, pengaturan anak, dan kolaboratif. Pada strategi pengaturan guru memiliki peran utama dalam mengelola dan menyampaikan pesan, sementara anak-anak lebih bersifat pasif sebagai penerima informasi. Yang kedua ada dari segi proses pengolahan pesan. Klasifikasi strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan data melibatkan cara informasi diproses dan diolah oleh anak selama kegiatan pembelajaran. Adapun karakteristik pengolahan pesan sederhana pada anak usia dini yaitu pemahaman literal atau pemahaman pesan secara harfiah. Yang kedua fokus pada aspek visual dan auditori. Yang ketiga keterbatasan memori sehingga anak usia dini cenderung hanya mengingat informasi yang menonjol atau yang mudah dipahaminya. Selanjutnya ada pengolahan pesan mendalam, dimana merupakan strategi yang membantu anak-anak memproses informasi lebih dalam dan bermakna, melampaui pemahaman literal atau permukaan. Meskipun pengolahan pesan mendalam lebih sering diterapkan pada anak yang lebih besar, anak usia dini juga dapat dilatih untuk mulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks melalui strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan segi struktur peristiwa belajar mengajar. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, di mana strategi ini mengharuskan semua peserta didik untuk mencapai suatu unit belajar tertentu dan memberikan waktu yang diperlukan untuk menguasai unit belajar tersebut secara berbeda-beda antar individu. Dengan kata lain, secara sederhana, seorang guru harus mencurahkan waktu ekstra untuk siswa untuk anak yang waktunya yang relatif lama untuk memahami suatu unit belajar. Strategi pembelajaran yang berpusat kepada guru juga termasuk pada strategi pembelajaran langsung.
di mana pada proses pembelajaran guru memberikan materi kepada siswa. Strategi ini difokuskan untuk membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dapat diajarkan secara langkah demi langkah. Ada juga strategi pembelajaran tidak langsung, di mana strategi pembelajaran ini menekankan pada peran anak sebagai subjek yang aktif dalam mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Dalam strategi ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator atau pendamping yang mendorong anak untuk berpikir kritis, bertanya, dan mencari solusi terhadap masalah atau pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan segi tujuan belajar. Yang pertama ada strategi pembelajaran interaktif. Tujuan dari strategi pembelajaran interaktif pada anak usia dini yaitu mendorong interaksi antara anak dan lingkungan belajarnya, termasuk guru, teman sebaya, dan materi pembelajaran. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing ini memberi kesempatan bagi peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Yang terakhir ada klasifikasi strategi pembelajaran berdasarkan tuntutan pada abad 21. Klasifikasi strategi pembelajaran berdasarkan tuntutan pada abad 21 ini menekankan pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menghadapi tantangan dunia modern yang serba cepat dan berbasis teknologi. Karakteristik dari pembelajaran pada abad 21 ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan berbagai metode pembelajaran di mana akses mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Interaksi dapat dilakukan secara online, baik pembelajaran berbasis e-learning, autonomic learning, blended learning, dan hybrid learning. Adapun beberapa klasifikasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad 21, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran berbasis proyek, yang kedua strategi pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga ada strategi pembelajaran kolaboratif, yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis teknologi, dan yang kelima ada strategi pembelajaran inquiry. Perkembangan zaman yang berubah begitu cepat menuntut semua elemen pendidikan, terutama guru, perlu menyiapkan segalanya, terutama pada jenjang anak usia dini. Hal yang perlu dimiliki anak sejak dini adalah kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah ini memerlukan kemampuan bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang merupakan keterampilan-keterampilan pada abad 21. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.